Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share yang kami tahu tentang IoT menggunakan Wemos D1 Mini Pro untuk membaca sensor LDR dan juga menggunakan ThingSpeak. Nah, di sini kita Wemos-nya menggunakan D1 Mini Pro. Untuk sensornya nanti menggunakan sensor LDR dan untuk transfer datanya akan dibantu dengan ThingSpeak. Kita langsung saja. Untuk pertama saya akan menunjukkan skematiknya atau rangkaian instrumennya seperti apa ya. Di sini ada rangkaian instrumen. Kita hanya menggunakan 2 pin A0 untuk pembacaan sensor dari LDR dan pin D1 untuk menampilkan indikator dengan LED. Seperti ini rangkaiannya, sangat sederhana. Nah, untuk reelnya seperti ini. Nah, ini dia untuk reelnya. Jadi untuk Wemos D1 ini kita menggunakan kabel data seperti ini ya untuk transfernya, walaupun nanti mungkin bisa juga menggunakan catu daya. Nah, di sini ada LDR-nya, ada LED-nya. Sebetulnya rangkaiannya cukup sederhana. Berikutnya kita langsung ke programnya. Kita menggunakan Arduino. Nah, di sini pakai Arduino ya untuk pemrograman Wemos itu. Yang pertama harus kita siapkan, yang pertama adalah di settingnya ya, di toolsnya dulu. Nah, di toolsnya ini yang pertama dipastikan boardnya sudah benar. Kita pasang, yang saya gunakan ini Wemos D1 Mini Pro. Lalu di sini portnya COM3 sesuai yang terpasang. Nah, terus di boardnya ini kita dari ESP8266 ya. Terus yang pertama kita masukkan dulu library-nya yang akan kita gunakan. Ini cukup 2 saja. Lalu masukkan deklarasi-deklarasi yang akan kita perlukan dari ThingSpeak-nya sampai penggunaan pin-nya, dan juga di sini ada sensor untuk mendeklarasikan sensornya itu sebagai apa. Lalu setelah selesai, nah ini juga deklarasi dulu untuk membaca webnya tersebut. Lalu setup ya, untuk setupnya secara keseluruhan sih setup WiFi. Terus di sini ada setup password sama user ID WiFi-nya juga. Ini delay-nya, lalu serial baud rate-nya, lalu pin LED-nya ini sebagai output-nya. Lalu loop-nya di sini untuk pembacaan sensor. Yang pertama ini sensornya saya mapping biar gampang dibacanya. Lalu outputnya nanti pembacaan pada serial printnya seperti apa. Ini pembacaan sensornya. Lalu kita ke lanjut yang ThingSpeak-nya. Ini webnya. Terus settingan apa aja sih yang bakal kita gunakan di ThingSpeak ini. Yang pertama itu key-nya yang harus kita masukin. Ini API read-nya. Lalu ini field yang akan kita gunakan. Lalu ini apa aja yang akan dibaca di field-nya tersebut adalah sensor. Lalu deklarasi lagi. Lalu langsung print sih sebetulnya. Lalu ini yang akan kita gunakan untuk di LED-nya. Cuman sebegini, lalu langsung di upload. Kita langsung setting buat ThingSpeak-nya ya. Nah, di sini web ThingSpeak-nya yang kita gunakan. Nah, ini saya sih sudah buat, jadi sudah login, sudah register di sini untuk registernya. Lalu langsung ke channel. Kalau misalnya udah selesai, sebetulnya membuat channel baru dulu. Ini saya udah buat namanya belajar IoT. Udah buatnya sebenarnya cukup lama ya, cuman baru update kemarin. Lalu apa aja yang ada di channel itu, yang pertama yang perhatikan my channel ini untuk buat channel baru. Ini dilihat fieldnya yang barusan itu yang kita pakai. Bisa dilihat kalau misalnya udah selesai langsung di save.
Nah ini cuman kita nggak butuh ini, jadi langsung harusnya di leaves aja. Nah mungkin ini lihat dulu ada apa aja di sini. Cukup lengkap sebetulnya, ada MATLAB juga dan lain-lain ya. Kita langsung aja di sini. Ini API case-nya. Nah ini API yang barusan kita gunakan. Ini API write. Tadi saya agak salah kayaknya. Ini harusnya API write, bukan API read. Jadi di situ untuk menulis datanya. Nah selain itu juga bisa di generate ya, bisa dibuat ulang. Nah untuk readnya, API readnya untuk di pembacanya. Lalu sharing ini untuk setting untuk yang public view ataupun untuk yang private. Nah kalau di sini untuk public view dan yang satunya lagi untuk private, seperti itu. Lalu selanjutnya data impor ini untuk impor dan ekspor data aja sih sebetulnya. Nah ekspornya di sini. Lalu API key-nya yang barusan, sharingnya yang barusan sudah dijelaskan. Untuk channel settingnya, nah ini untuk channel ID nya itu akan bisa digunakan untuk kalau misalnya di aplikasi HP. Jadi ada TeamSpeak juga yang pakai HP. Kalau di sini sih kayaknya nggak harus diinput untuk ID-nya. Jadi cuman untuk di yang HP aja. Nah, terus untuk namanya channelnya barusan field 2 sensor. Nah, nanti muncul di field 2 chartnya. Tapi karena datanya tadi udah lama, jadi udah ada tersimpan data-datanya ini. Ini data-data pengambilan yang sebelumnya saya coba. Jadi dia masih tersimpan dari yang lama. Oke, ini langsung kita coba aja ya. Kita kasih cahaya di sensornya ini, apakah dia bisa baca data. Nah ini langsung datanya yang awalnya cuma 20-an jadi 200. Ini setelah kita beri cahaya, jadi datanya langsung ngirim. Nah kita refresh. Nah setelah dihilangkan numpuk lagi datanya di bawah, jadi dia kekurangannya itu datanya jadinya numpuk di tempat yang sama kalau misalnya datanya sama di hari yang sama, terutama jamnya juga berdekatan tuh ya. Kita lihat jamnya itu sangat berdekatan di titik yang sama, itu untuk pembacaan datanya. Nah ini untuk yang peak yang barusan ketika kita kasih cahaya yang besar. Sekarang sambil saya kasih lihat kali ya biar enak gimana nyobanya dengan boardnya ini. Kita lihat serialnya dulu. Nah ini data yang dikirim sebetulnya konstan 13 dia numpuk di sini 13 cuman jamnya itu berdekatan dan kadang-kadang harus kita refresh dulu nih baru dia update datanya. Kalau misalnya yang di web, kalau misalnya di aplikasi juga sebetulnya kurang lebih sama sih, tapi refreshnya lebih cepat daripada refresh yang di webnya. Nah ini untuk boardnya ya yang kita coba, itu indikator LED-nya. Kalau misalnya tadi lebih kecil nilainya kan LED-nya nyala. Nah ini LED-nya. Coba kita kasih cahaya. Kita kasih cahaya pakai flash. Ini ada perubahan ya. Nah turun lagi 13. Jadi karena delaynya cukup tinggi, jadi dia membacanya pas udah
dapat data peak ataupun pas udah dapat data turun ya. Jadi seperti ini pembacaan datanya, baik data yang setelah kita beri cahaya maupun data-data yang sebelum kita beri cahaya. Ya mungkin sekian aja sharing yang kami tahu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penonton semua. Bagi penonton yang merasa ini bermanfaat, bisa di subscribe, like, and share videonya ke teman-temannya sehingga dapat menyebarkan manfaat kepada teman-temannya yang lain juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.